Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis di dalam Mazmur 124 ayat 8. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Demikian firman Tuhan. Shalom. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah seruan dalam bagian nyanyian Jarah Daud, bahwa ketika kita menyadari kehidupan ini, kita seolah-olah seperti seorang yang sedang melakukan penjarahan dalam keberadaan kita saat ini sebagai manusia yang berjalan di tengah-tengah gejolak yang terjadi di dalam keadaan dunia saat ini. Mengapa kita dikatakan seperti seorang peziarah? Karena ada waktunya kita pergi dan ada waktunya kita untuk kembali. Dan tentu ketika pergi dan akan kembali, banyak hal yang bisa dan mungkin akan mempengaruhi keberadaan kita, atau bahkan mencelakakan diri kita, memisahkan kita dari kebahagiaan yang seutuhnya. Perihal inilah yang menjadi sangat penting dalam kita. Bagaimana pemazmur berkata satu hal, memang ada suatu teori dan menjadi bagian dari hal yang mungkin tidak akan kita bantah, bahwa reaksi berbanding lurus dengan aksi. Ketika kita menyadari satu hal, ada dua yang menjadi sorotan penting, dan ini menggambarkan bagaimana Tuhan dapat menyatakan kuasanya di dalam keberadaan kita. Lihatlah dua hal ini, bahwa pemazmur menyatakan suatu hal, jika bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita. Bagian pertama, mereka telah menelan kita hidup-hidup ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Yang kedua, jika bukan Tuhan yang memihak kepada kita, maka air telah menghanyutkan kita dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Ini menjadi bagian hal yang sangat penting dalam aspek monumental dalam keberadaan kita, bahwa Tuhan telah melakukan perkara yang besar di perjanjian lama dan akan terus berlangsung hingga pada saat ini. Tuhan yang memihak kepada kita, sehingga kita harus mengerti satu hal, bahwa ada batasan dalam kehidupan kita, yakni aspek umur kita masing-masing. Tetapi yang terpenting dan fokus utama kita bukan menghindarkan kematian kita atau menghindarkan hal-hal yang buruk itu, tetapi jika keburukan yang terjadi itu menimpa kita, kita akan tetap berada di dalam kasih kepada Allah, bahwa Allah yang berperkara di dalam diri kita. Dan itulah ketenangan yang sejati. Bukan berarti bahwa kita tahu itu bahaya baru kita memasuki ranah bahaya itu. Yang terpenting saat ini adalah kita memiliki rasa takut itu yang bersifat natural, tetapi bagaimana kita yakin dan sadar bahwa pertolongan kita bukan berasal dari dunia ini, tetapi berasal dari Allah sendiri. Itu mengapa kita mendengarkan renungan harian saat ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Langit dan bumi ini menjadi aspek yang dapat menghubungkan antara keterbatasan kita dalam memikirkan aspek ruang dan waktu. Mengapa langit dan bumi? Pemikiran kita adalah sesuatu hal yang mendasar di bumi ini, tetapi cara pikir Allah tidak dapat dijangkau oleh manusia. Jika langit dan bumi dikatakan dalam nats ini mengindikasikan bahwa yang berdaulat atas segala sesuatunya adalah Allah. Jika Allah ingin mengintervensi ciptaannya, maka yang terjadi adalah mujizat. Dan itulah yang terjadi ketika Musa membawa bangsa Israel melewati Laut Teberau. Dan itu menjadi nyata. Jika Tuhan mengizinkan hal itu terjadi, hal itu bisa terjadi. Tetapi yang terpenting saat ini adalah keyakinan kita dan iman kita yang dibangun dalam pemahaman yang benar ini. Tuhan adalah pertolongan kita. Dia yang menjadikan langit dan bumi. Teruslah
berada dalam pengharapan yang benar itu. Jangan menjadi kecut dan jangan tawar hati. Jalani kehidupan saudara dengan baik di dalam nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang boleh kami dengarkan dalam kesempatan yang baik ini. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami semakin memahami dan mengerti bahwa Engkau sangat dekat kepada kami. Engkau yang telah menyatakan kuasa-Mu sehingga segala sesuatunya tidak dapat melukai dan menyakiti kami. Izinkanlah kami Tuhan tetap berserah penuh ke dalam tangan-Mu, bahwa Engkau senantiasa bersama-sama dengan kami. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.